Proyek gila-gilaan Arab Saudi. Arab Saudi semakin menonjolkan proyek-proyek besar yang dinilai ambisius dan gila. Hal ini terkait dengan langkah putra mahkota dan Perdana Menteri negara itu, yaitu Muhammad bin Salman, yang ingin mempercepat visi 2030 Saudi yang dapat membantu Riyadh dari ketergantungan pendapatan kepada minyak. Yang pertama, NEOM. NEOM merupakan sebuah kota baru yang sedang dibangun di wilayah Provinsi Tabuk di tepi Laut Merah. Nantinya, zona NEOM akan membentang seluas 26,500 km persegi. Dirancang sebagai kota pintar futuristik yang akan didukung oleh energi bersih dan tidak memiliki mobil atau emisi karbon. Kota ini memiliki berbagai daya tarik di dalamnya dan di wilayahnya. Proyek giga senilai 500 miliar US dollar akan diperlakukan sebagai negara di dalam negara. Nantinya, NEOM akan memiliki zona ekonomi dan otoritasnya sendiri sehingga terpisah dari aturan yang mengatur wilayah kerajaan lainnya. Orang yang tinggal di sana tidak akan disebut sebagai orang Saudi, tetapi akan disebut dengan sebutan Neomians. Dan pembangunan tersebut direncanakan untuk memiliki jutaan penduduk pada tahun 2030. Kepala Proyek Pariwisata Andrew McEvoy mengatakan kepada The National pada bulan Mei, ada rencana untuk membangun jaringan bandara di NEOM yang akan mencakup hubungan internasional. Yang pertama, bernama Bandara NEOM Bay di wilayah utara Sharma, telah dibuka dan digunakan oleh investor dan karyawan di lokasi. Yang kedua, Proyek Laut Merah. Proyek Laut Merah sendiri telah mendapatkan kontrak bernilai miliaran rial yang diberikan karena terus maju dengan konstruksi. Proyek ini akan terdiri dari 50 resort, menawarkan hingga 8.000 kamar hotel dan lebih dari 1.000 properti hunian di 22 pulau dan 6 lokasi daratan. Proyek ini diharapkan menghasilkan 22 miliar rial pendapatan setiap tahun pada tahun 2030 dan 464 miliar rial dalam pendapatan kumulatif melalui siklus konstruksinya dan 10 tahun beroperasi secara stabil pada tahun 2040. Yang ketiga, Proyek Amala. Pembangunan resort merah di pantai barat Laut Arab Saudi ini akan membatasi NEOM dan Proyek Laut Merah. Ini merupakan bagian penting lain dari penggerak pariwisata kerajaan. Pengembangan tersebut akan menambah 2.500 kamar hotel dan 700 villa hunian pribadi. Juga akan ada area retail dengan 200 outlet. Amala juga akan memiliki triple bayek Club di cagar alam Pangeran Muhammad bin Salman. Itu akan dirancang dengan desain rumah tradisional Arab yang mengambil eksterior putih halus dan palet bahan alami dan bersumber lokal seperti batu, kayu, dan kulit. Arab Saudi sebelumnya telah menggabungkan dua pengembang milik pemerintah yang dimiliki oleh dana kekayaan negara dan investasi publik serta perusahaan pengembangan Laut Merah dan Amala menjadi satu kesatuan untuk memotong biaya dan meningkatkan sinergi. Yang keempat, Proyek Ad-Diriyah. Terletak di pinggiran Riyadh, Ad-Diriyah dianggap sebagai permata warisan pengembangan senilai 17 miliar US dollar. Akan mencakup beberapa resort mewah termasuk merek hotel internasional utama. Gerbang Diriyah 1 akan menampilkan 18 hotel dalam komunitas perkotaan tradisional serbaguna yang akan dibuat dengan gaya arsitektur Najdi otentik. Ini identik dengan desain khas desa-desa yang menggunakan bata lumpur dan plester yang sama seperti yang dilakukan ratusan tahun lalu. Gerbang Diriyah 2 direncanakan sebagai pengembangan serbaguna berskala Paris, berfokus pada pejalan kaki dengan semua aset hiburan budaya. Gerbang Diriyah 3 akan memiliki aspek perumahan yang besar. Mega proyek warisan senilai 50,6 miliar US dollar menargetkan 27 juta pengunjung domestik dan internasional pada tahun 2030. Proyek Qiddiya. Dibangun di pinggiran Riyadh, proyek ini adalah tentang hiburan. Ini mencakup taman hiburan, Six Flags, lapangan golf, dan kompleks seni. Qiddiya Investment Company pada bulan Februari memberikan kontrak senilai 746,6 juta US dollar kepada perusahaan patungan Alex Saudi Arabia Engineering dan Contracting dan El Saif Engineering Contracting untuk pembangunan taman hiburan air pertama dan terbesar di kawasan itu. Taman ini
akan berdiri di atas tanah seluas 22,5 hektar dan akan menjadi rumah bagi 22 wahana dan atraksi, termasuk 9 yang akan menjadi yang pertama di dunia. Ini akan mencakup 9 zona terinspirasi oleh hewan yang menghuni daerah sekitar Kedia. Beberapa wahana telah dirancang untuk menggunakan air 75% lebih sedikit dibandingkan dengan yang lebih konvensional di taman air lainnya. Pada tahun 2030, Kedia berharap dapat menarik hingga 17 juta pengunjung setiap tahunnya. Wah, luar biasa ya teman-teman. Bagaimana informasinya? Jika bermanfaat silakan untuk klik like, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.